Baik, perkenalkan nama saya Agung Ababil dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk 05308792. Kali ini saya akan melakukan praktikum tugas 3 untuk basis data. Di sini terdapat dua tugas, yang pertama melakukan praktikum transaksi dan yang kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Pertama, kita akan melaksanakan praktikum transaksi. Di sini terdapat contoh IAD sebagai berikut. Dan di sini saya sudah menjalankan SAM seperti ini dan mengaktifkan Apache dan juga MySQL. Langkah selanjutnya membuka PHP MyAdmin. Lalu di sini kita diminta untuk membuat store prosedur. Langsung saja kita masuk ke database di PHP MyAdmin. Di sini terdapat database rumah sakit. Kita bisa pilih rutin, create new. Contohnya kita masukkan transaksi 1. Pertama kita hapus saja di sini. Kita langsung saja buat. Nah, di sini kita sudah memulainya dengan begin, memulai transaksi dengan begin, lalu mengakhirinya dengan end. Kita langsung coba saja kirim. Setelah seperti ini kita coba langsung jalankan. Apakah muncul? Nah, di sini data dengan ID pasien 6 bernama Agung sudah masuk. Hanya saja data tersebut belum masuk ke tabel pasien. Nah, kita lihat di sini di tabel pasien data dengan nama Agung belum masuk. Nah, bagaimana untuk cara memasukkannya? Di sini kita coba membuat transaksi kedua menggunakan commit. Nah, sama seperti tadi, kita telah menggunakan perintah yaitu begin dan mengakhirinya dengan end. Hanya saja di sini kita menambahkan commit. Kita langsung coba saja kirim. Kita coba jalankan. Data telah berhasil dibuat. Kita coba masuk ke tabel pasien, apakah sudah muncul. Nah, di sini untuk data dengan ID pasien 6 yaitu Agung telah muncul di tabel pasien karena kita telah menggunakan perintah commit di sini. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita akan melakukan rollback. Rollback ini berfungsi untuk membatalkan perubahan yang telah dilakukan dalam sebuah transaksi jika transaksi tersebut belum dikomit. Kita langsung buat saja di sini transaksi 3.
sini kita akan mencoba mengubah data dengan ID pasien 101, kita rubah namanya menjadi Bayu. Hanya saja di sini kita melakukan rollback. Kita langsung coba saja. Kirim. Nah, di sini kita sudah coba jalankan dan data dengan ID pasien 101 yang bernama Doni tidak berubah menjadi Bayu karena tadi kita sudah menggunakan rollback ya di sini. Jadi data tersebut tidak berhasil diubah ke Bayu karena telah melakukan rollback. Baik, langkah selanjutnya kita akan melakukan insert. Di sini kita coba buat lagi transaksi selanjutnya. Nah, di sini misalnya kita akan membuat data baru pada tabel pasien dan akan melakukan perubahan nama atau update pada ID 101 menjadi contohnya Roni. Karena setelah insert, perintah selanjutnya adalah rollback, maka perintah pertama dibatalkan dan perintah update tetap berjalan dan data pasien dengan ID 101 berubah nama menjadi Roni. Kita langsung coba bikin saja di sini. Nah, di sini kita melakukan insert untuk menambahkan data baru bernama Roni dengan ID pasien 7. Hanya saja di sini kita melakukan rollback dan hal tersebut tidak terjadi. Lalu kita melakukan update atau perubahan data pada ID pasien dengan nomor 101 menjadi Roni. Kita langsung coba saja kirim. Kita coba jalankan. Nah, di sini sudah muncul untuk data dengan ID pasien 101 yang tadinya bernama Doni, kini berganti nama menjadi Roni. Langkah berikutnya kita akan masuk ke checkpoint. Checkpoint atau save point di sini merupakan titik penyimpanan sementara. Fungsinya jika terjadi rollback, kita tidak perlu kembali ke transaksi awal, namun bisa kembali ke titik tertentu atau checkpointnya tersebut. Kita langsung coba buat saja di sini transaksi 5. Nah, setelah seperti ini kita coba kirimkan. Kita coba jalankan MySQL. Untuk ID pasien 7 dan 9 telah muncul ya. Di sini juga sudah tersimpan dengan nama Dimas dan juga dengan ID pasien 9 bernama Citra. Hanya saja
ID pasien nomor 8 tidak muncul karena tadi kita melakukan rollback. Baik, langkah selanjutnya kita akan melakukan trigger. Nah, trigger di sini merupakan sebuah perintah SQL yang dapat menyebabkan perubahan pada sebuah basis data atau tabel dengan memasukkan insert, update, atau delete. Trigger juga dapat berjalan sebelum, before, atau sesudah, after, pada suatu perintah insert, update, atau delete. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita sudah memiliki diagram entitas atau IRD dan diminta untuk membuat tabel baru, yaitu tabel obat dan juga tabel transaksi obat. Baik, langsung saja kita membuat tabel baru. Lalu kita kirimkan saja. Nah, di sini tabel obat telah berhasil dibuat. Lalu kita membuat tabel transaksi obat. Kita coba buat. Dan dia di sini transaksi obat telah berhasil dibuat. Langkah selanjutnya kita buat foreign key terlebih dahulu pada transaksi obat. Kita buat foreign key terlebih dahulu agar dapat direlasikan. Nah, selanjutnya kita coba relasikan antara tabel obat dan juga tabel transaksi obat. Kita masuk ke designer. Coba munculkan. Nah, selanjutnya kita relasikan antara tabel pasien, transaksi obat, dan juga obat. Di sini kita coba jalankan MySQL untuk merelasikannya. Nah, kita coba cek kembali di designer apakah sudah terrealisasi. Di sini coba show hide. Nah, untuk tabel transaksi obat dan juga obat di sini sudah direlasikan dan jadinya seperti ini. Langkah berikutnya kita akan melakukan trigger. Sebelum mulai, kita akan coba memasukkan data ke tabel obat sini.
Nah, di sini kita akan coba membuat 3 data terlebih dahulu di tabel obat. Yang pertama, data pertama yaitu obat dengan kode A001 amoksilin seharga 10.000 dengan jumlah stok 20. Lalu dengan obat kedua kodenya adalah A002 paracetamol dengan harga 5.000. Stoknya di sini ada 30. Lalu dengan kode A003 obatnya adalah vitamin C dengan harga 8.000. Stoknya adalah 25. Kita langsung coba buat saja. Di sini sudah terdata, sudah muncul dengan ID obat 1, 2, dan 3, amoksilin, paracetamol, dan juga vitamin C. Setelah data muncul, selanjutnya kita dapat membuat trigger. Di sini kita langsung coba saja. Di sini yang dimaksud after insert adalah trigger berjalan setelah data transaksi dimasukkan. Nah, untuk new jumlah itu adalah jumlah obat yang dibeli oleh pasien, dan new ID obat merupakan ID obat yang dibeli pasien, dan update obat merupakan stok obat yang dikurangi sesuai jumlah pembeliannya. Kita coba buatkan. Masuk ke trigger, dan ya di sini trigger berhasil dibuat. Selanjutnya kita langsung uji coba saja dengan contoh kasus, misalnya seorang pasien dengan ID 6 membeli obat paracetamol sebanyak 6 buah. Kita coba masuk ke transaksi MySQL, kita coba insert. Nah, seperti ini. Kita di sini sudah memiliki ID pasiennya yaitu 6 dengan ID obatnya 2 atau paracetamol, dan jumlah yang akan dibeli pasien adalah 6 buah dengan total harga 30.000, yaitu 6 dikali 5.000. Kita coba. Lalu kita coba cek kembali di tabel obat. Nah, di sini dari obat paracetamol yang memiliki stok 30 buah sekarang sudah berkurang menjadi 24. Ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, secara otomatis stok pada tabel obat berkurang jumlahnya. Di sini sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita akan melakukan replikasi. Di sini kita akan melakukan replikasi basis data dari komputer 1 Windows ke komputer 2 Ubuntu. Nah, untuk melakukan konfigurasi di sini kita perlu mengaktifkan Apache dan MySQL. Di sini karena sudah aktif, kita langsung saja masuk ke menu Home, pilih replikasi, dan configure di bagian primary replication. Pilih yang bawah, abaikan semua basis data, replikasikan rumah sakit database. Sebelum kita klik kirim, kita bisa salin terlebih dahulu. Kita copy, lalu buka SAM, kita edit file my.ini. Di sini kita masukkan seperti ini, lalu klik save. Setelah itu kita restart ulang MySQL-nya.
lalu kita kirim. Nah, kita show primary status seperti ini. Kita bisa salin terlebih dahulu filenya. Kita masuk ke home lagi, pilih akun pengguna. Di sini kita bisa tambahkan add user account. Kita isi prodisi. Kita coba lihat, dan di sini telah muncul ya untuk prodisi. Langkah selanjutnya kita akan ekspor database rumah sakit. Selanjutnya kita coba cek statusnya. Pertama kita jalankan dulu. Baik, di sini status slave IO running sudah running, yes, dan slave SQL running, yes. Kita coba buka Mozilla, kita coba replication, lihat status tabelnya. Di sini sudah berhasil. Baik, karena di sini statusnya sudah berhasil. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.